Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas pembelajaran bahasa dari kelompok 3 yang berjumlah 2 orang. Yang pertama, Baihaqi Hakim 20 20 21 500 564 dan yang kedua, Beni Muharam 20 20 21 500 558. Proses belajar bahasa. Pengertian proses pembelajaran yaitu suatu proses interaksi antara siswa dengan pengajar dan sumber belajar dalam suatu lingkungan. Pembelajaran merupakan bentuk bantuan yang diberikan pengajar supaya bisa terjadi proses mendapatkan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, serta tabiat, pembentukan, sikap, dan kepercayaan pada murid. Dapat dikatakan bahwa pembelajaran adalah proses untuk membantu murid supaya bisa belajar secara baik. Pembelajaran mempunyai arti yang mirip dengan pengajaran, meskipun memiliki konotasi yang tidak sama. Pada konteks pendidikan, seseorang guru mengajar agar murid bisa belajar dan menguasai isi pelajaran sehingga memperoleh suatu objektif yang ditentukan atau aspek kognitif, serta bisa mempengaruhi perubahan sikap atau aspek afektif dan keterampilan untuk aspek psikomotor seseorang. Teori yang dikemukakan adalah hasil penelitian ahli yang banyak mengumpuli tentang proses penguasaan bahasa kedua bahasa asing sudah sejak lama. Diteliti orang lain. Ada yang meninjaukan situasi formal, ada pula yang meninjau situasi alamiah. Situasi formal selalu dikaitkan dengan situasi di sekolah. Ada guru, ada murid, ada tujuan, kurikulum, metode buku-buku tersebut. Sedangkan situasi alamiah selalu dikaitkan dengan keluarga, masyarakat, dan tidak ada guru, murid, tujuan, kurikulum, dan metode buku-buku, tetapi ada orang belajar. Dan semua orang di sekitarnya dapat dikatakan mengajari bahasa. Teori yang dikemukakan adalah hasil penelitian 3 ahli yang banyak mengkumpuli tentang proses penguasaan bahasa kedua atau bahasa asing, yaitu Stephan Krashen 1976 dan Bialystok 1979 dan Stefik 1980. Kedua ahli penelitian Krashen, teori Krashen akan diuraikan lebih luas, dan bagian akhir dari bab ini juga akan dikemukakan sedikit tentang isu atau perdebatan tentang teori Krashen oleh Melaughlin 1978-1980. B. Proses belajar bahasa model Krashen, penelitian Krashen 1976 terhadap proses penguasaan bahasa kedua atau bahasa asing orang dewasa, menemukan bahwa proses penguasaan bahasa anak keahlian berbeda dengan orang dewasa. Berdasarkan hasil penelitian itu, Krashen mengemukakan 5 teori penting yang selanjutnya dijadikan dasar oleh penelitian lain, yaitu 1. Hipotesis pameran dan pembelajaran bahasa. 2. Hipotesis urutan alamiah. 3. Hipotesis monitor. 4. Hipotesis filter afektiva. Hipotesis pameran dan pembelajaran bahasa. Hipotesis pameran dan pembelajaran bahasa adalah hipotesis yang menyatakan bahwa anak kecil dalam proses penguasaan bahasa pertama. Dalam proses penguasaan bahasa bagi orang dewasa berbeda dengan anak kecil. 1. Proses penggunaan bahasa seseorang anak dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, proses terjadinya secara ambang. 2. Komunikasi terjadi secara alamiah. 3. Pembahasan belajar bahasa bagi anak tidak mungkin dihindari. Pembelajaran tidak dapat menyambut aturan tata bahasa. 4. Tidak diperkuat oleh pengajar. 2. Proses penguasaan bahasa orang dewasa didefinisikan sebagai berikut. Proses ini terjadi pada saat orang dewasa secara bahasa kedua. Proses terjadi secara sadar. Kemampuan yang dimiliki merupakan hasil pengajaran. Proses penguasaan bahasa secara sadar ini dapat dihindari. 2. Pembelajaran memiliki rumusan-rumusan tentang aturan tata bahasa. Hipotesis urutan alami.
Hipotesis urutan alamiah adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa seseorang itu terjenjang alamiah dan bersifat universal. Hipotesis monitor. Hipotesis ketiga yaitu hipotesis monitor adalah bahwa kegiatan bahasa melalui kaidah-kaidah kebahasaan yang dipelajari secara sadar hanya berfungsi sebagai monitor dan editor. D. Hipotesis keempat yaitu hipotesis input. Hipotesis ini menyatakan bahwa kemampuan berbahasa output seseorang bergantung kepada masukannya. Yang ketiga, hipotesis filter afektif. Hipotesis kelima adalah hipotesis filter afektif. Hipotesis ini menyatakan bahwa makin besar saringan efektif pembelajaran akan semakin sukar menguasai bahasa kedua atau asing. Proses belajar bahasa model Bialystok. Proses belajar bahasa model Bialystok 1978 diorganisasikan dalam 3 tataran, yaitu A. Tataran input berupa pengalaman berbahasa pembelajaran yang telah dipajan exposure melalui belajar membaca dan belajar berbicara. Tataran knowledge berupa cara penyimpanan informasi. Cara penyimpanan informasi meliputi penyimpanan secara implisit berupa pengetahuan intuitif. C. Tataran output. Bahasa adalah gambaran pemahaman dan pengungkapan bahasa. D. Proses belajar bahasa model Stefik 1980 mengikuti jejak Krashen dan Bialystok untuk menggeluti teori monitor. Istilah Stefik untuk menggambarkan proses penguasaan bahasa digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut diagram Aperture atau mesin tenaga. Ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar disimpan dalam gudang pemerolehan. 2. Belajar bahasa bisa menjadi bahan output. Ketiga, peranan dan fungsi pemerolehan dan belajar tidak terlalu pisah secara ketat. 4. Faktor afektif menjadi rheostat atau potensiometer 2 yang bisa membuat pembelajar sensitif terhadap sistem yang diperoleh.